Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat kembali berjumpa dengan saya. Seperti biasa, seperti kesempatan sebelum-sebelumnya, kali ini saya akan mengulas tentang emiten yang bernama INDR atau Indorama Sintetik. Ya, bagaimana kinerja masa lalunya, kemudian kinerja saat ini, dan juga bagaimana prospek ataupun potensi harga yang mungkin INDR ini bisa capai jika labanya meningkat disertai dengan ROE-nya yang bagus ya teman-teman. Nah, dan sebelum itu marilah kita lihat profilnya dulu. Apa sih INDR ini? INDR ini berdirinya udah lama ya teman-teman. Produksinya tahun 1976 di sebuah pabrik pemintalan kapas di Purwakarta. Kemudian memperluas bisnis benang pintal serta melakukan diversifikasi untuk produksi benang polyester filamen, polyester staple fiber, cat resin, polyester chip, dan kain polyester filamen. Dan juga pabrik-pabriknya yang ada di Indonesia ada di tiga tempat, Purwakarta, Cempaka, dan juga Bandung. Sedangkan anak perusahaannya yang tidak langsung ada di Uzbekistan dan juga Turki. Oke, itu sekilas profilnya teman-teman. Ini saya dapatkan dari laporan tahunan ya. Bisa lihat di Bursa Efek jika teman-teman ingin mencarinya di sini. Ya, oke. Kita lanjut saja bagaimana kinerja historis INDR nih sebelum-sebelumnya. Apakah dia biasa-biasa saja ataupun dia lumayan bagus ya? Terlihat kan ya teman-teman. Nah, ini asetnya dan juga ekuitas ini dalam juta US dollar dari 2017 dari 807 juta, sekarang 2021 957. Naik ya teman-teman, cukup bagus. Ekuitasnya pun juga dari 2017 sampai 2021 tadinya 250 juta, sekarang sudah 460 juta. Itu dari sisi neraca. Bagaimana dengan hutang? Hutang dari 2017 sampai 2021 kita lihat hutang dan juga DER-nya, kita lihat di grafiknya ini menurun ya teman-teman. Dari tadinya 92%, sekarang menjadi berapa? 32% saja gitu. Utangnya dari 258 juta sekarang menjadi 149 juta. Ini baik ya teman-teman. Tandanya perusahaan berkembang ke arah yang lebih baik gitu. Neraca keuangannya sehat. Dan bagaimana laba ruginya? Kita lihat laba ruginya untuk INDR dari 2017 dia 778, di 2021 dia meningkat pesat 884 juta ya teman-teman. Sempat turun di 2020 karena ya seperti kita tahu lah COVID ya teman-teman. Sedangkan laba bersihnya dari 2 sampai di 2017, kemudian di 2021 meningkat pesat 40 kalinya menjadi 85 juta dolar. Luar biasa teman-teman di 2021. Nah, kinerja saat ini bagaimana ya teman-teman? Kita lihat kinerja saat ini. Aset lancar. Ini laporan Q2 2022. Kita lihat dimulai dari asetnya meningkat ya 2% saja teman-teman. Kemudian untuk liabilitasnya meningkat dikit, liabilitasnya 2% juga. Kemudian ekuitasnya pun juga meningkat 2% juga, ya berapa ya, 2,7%-an lah ya teman-teman. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik, ini mah hapus, nah ini bukan kepada pemilik entitas publik. Jadi kalau ekuitas yang dilihatnya yang ini aja ya teman-teman, karena dia punya anak perusahaan. Dan bagaimana dengan laba ruginya? Pendapatannya meningkat teman-teman dari 2021 ke 2022 di Q2-nya. Pendapatan meningkat lumayan ini 25%. Laba kotornya pun juga meningkat. Dan kemudian apa? Nah ini laba periode yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ini meningkat
sekitar 35% ya teman-teman, dari 39 juta menjadi 54 juta. Begitulah. Ya, kita lihat kinerja saat ininya pun cukup bagus jika year on year ya teman-teman. Tuh, bagaimana prospek dan valuasinya ya teman-teman. Kita balik lagi ke laporan tahunan. Ini kan public expose. Bagaimana prospeknya? Proyeksi 2002. Nah, di laporan tahunan juga disebutkan proyeksi 2022 mereka memproyeksikan net sales sebanyak 45 dalam juta dolar. Total comprehensive income 60, liabilitas 46%, equity 54%. Ya, seperti itulah. Kemudian kan di awal tadi saya bilang bahwa ini diuntungkan oleh inflasi. Nah, itu kenapa diuntungkan oleh inflasi, teman-teman? Kita lihat, baca di public expose-nya ya. Ini public expose teman-teman bisa cari aja. Ini bukan saya yang bikin, ini carinya di website BEI gitu. Nah, kenapa diuntungkan inflasi, teman-teman? Kita lihat di pertanyaan 17 sepertinya ya. Coba, apakah dampak kenaikan suku bunga dan nilai tukar untuk kinerja Indorama ke depannya? Nah, pada umumnya kami netral terhadap kenaikan suku bunga dan nilai tukar dolar karena kami dapat memasukkan perubahan biaya ke dalam harga produk. Sulit untuk memproyeksikan probabilitas masa depan dalam menit yang bergejolak, namun kami berharap terus berkinerja baik karena kekuatan kami merupakan kekuatan kami secara keseluruhan ya. Itulah teman-teman. Jadi INDR ini diuntungkan secara inflasi karena ini ya teman-teman, dia ketika harga komoditasnya tinggi, nah dia juga akan menyebabkan kenaikan harga jual bahan baku industri seperti tekstil dan bahan kimia dasar. Nah, industri yang memproduksi bahan baku industri dasar seperti tekstil dan bahan kimia dasar, pasti dia juga akan secara teorinya menaikkan harga jualnya karena harga bahan bakunya, yaitu komoditas, mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan oleh sebab itulah, dia diprediksi akan mencatat kinerja yang bagus. Begitu, teman-teman. Nah, oke, kita lihat lagi public expose-nya di nomor 8 nih. Mengapa banyak perusahaan tekstil di Indonesia bangkrut, sedangkan Indorama tidak? Nah, di sini dijelaskan bahwa perusahaan terverifikasi beroperasi dengan sangat baik di Indonesia, Turki, dan Uzbekistan dengan teknologi mesin terbaru. Kualitas produk terbaik yang konsisten, hubungan jangka panjang dengan semua mitranya, pasar yang terverifikasi, dan posisi keuangan yang sangat kuat. Gitu ya teman-teman. Jadi sepertinya dia market leader ya teman-teman. Nah ini juga nih disebutkan apakah persoalan menaikkan harga jual benang tinta dan polyester mengingat tingginya bahan baku kapas dan minyak vulkan ini. Nah ini yang sudah seperti saya jelaskan tadi, perusahaan secara umum dapat meneruskan kenaikan harga bahan baku ke harga produk seperti yang terlihat dari hasil laporan keuangan kami yang bagus. Gitu teman-teman. Jadi kita lihat di data kapasnya di 2021 dia mencatatkan kenaikan yang lumayan bagus karena harga jualnya pun juga meningkat ya teman-teman. Ditunjang dengan harga kapas yang bagus. Nah, untuk di bulan Agustus ini juga masih bagus ya teman-teman, sempat jatuh di bulan Juli, kemudian tapi di Agustus ini juga sudah mulai naik ya teman-teman, menyamai harga di tanggal Januari 2022. Tuh. Kemudian kita baca-baca lagi nih, public expose ini seru nih teman-teman. Ini seperti kita memproyeksikan gitu, bagaimana kinerja dia ke depan. Kita lihat-lihat lagi untuk halaman 32. Nah ini, apa competitive advantage Indorama jika di-compare dengan yang lain? Ini kayaknya pertanyaan mengulang dari atas ya, cuman di sini dijelaskan kembali terdiversifikasi dan beroperasi sangat baik di Indonesia, Turki, dan Uzbekistan dengan teknologi dan mesin terbaru, kualitas produk terbaik yang konsisten, hubungan jangka panjang dengan semua mitranya, pasar, dan posisi keuangan yang sehat. Begitulah teman-teman. Oke, kita lihat proyeksinya atau prospeknya juga masih bagus ya teman-teman.
tergantung nih nanti di Q3 Q4-nya akan seperti apa, kita review lagi. Dan terakhir bagaimana dengan valuasinya teman-teman. Di equity-nya ini 7 miliar. Ini sudah 7.000, sudah saya buat ke rupiah ya, tadinya kan dolar. Nah, ini harga kapan teman-teman? Ini harga di bulan Q3. Q3 kan Juni ya teman-teman, April, Mei, Juni. Net income-nya 1.000 miliar, equity 7.000 miliar, ROE-nya 22%, outstanding share 0,7, book value 10.000. Nah, price-nya tadi berapa teman-teman? Price-nya 8.075. Oke, PBV menjadi 0,75, IPS-nya 2.451, PER-nya 3,3, market cap 5.000 miliar atau 5 triliun. Berarti ini masih bagus ya teman-teman. PER-nya di bawah 7, PBV-nya masih 1 gitu kan. Bagaimana nih potensi ke depannya? Coba ya paling ke 12.000 aja udah baru 1, PBV baru 1. ROE-nya masih 22%. Tapi ini target konservatifnya saja teman-teman. Bisa nggak dia ke 16.000? Bisa kalau pasar menghargainya 16.000. Cuman target terdekatnya 12.000 saja ya teman-teman. Ini potensinya sudah hampir 50%. Dan bagaimana nih caranya biar dia bisa 12.000 gitu? Ya, INDR ini harus membuktikan di Q3, Q4 maupun selanjutnya labanya terus meningkat, hutangnya menurun, ekuitasnya meningkat, gitu. ROE-nya tetap stabil di 20%-an gitu. Jika itu terjadi, maka bukan tidak mungkin harga ini pun akan tercapai. Dan mungkin bisa lebih seperti itu ya teman-teman. 12.000 ya. Nanti kita review lagi jika Q3-nya sudah keluar. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada yang patut dikritisi, silakan chat di kolom komen. Selamat malam dan sampai jumpa.